Apakah kamu pernah merasakan bahwa semakin giat kamu berusaha menguasai segalanya, malah semakin berantakan segala sesuatu itu tampak? Ironisnya, dunia kerap memuja orang-orang yang cerewet berbicara, sibuk pamer diri, sibuk membuktikan sesuatu. Sementara itu, yang paling tangguh justru sering tak terlihat, tak terdengar, dan tak tergesa-gesa. Mereka yang memilih diam bukanlah tanda kelemahan, melainkan sedang membangun fondasi dari dalam, secara perlahan, mendalam, dan matang. Sebab, diam bukanlah soal menyerah, melainkan pilihan untuk tak tenggelam dalam hiruk pikuk yang justru menghalangi arah perjalanan hidup. Mengutamakan diri sendiri merupakan wujud keberanian. Diam adalah bentuk disiplin, dan melepaskan adalah puncak dari pengendalian. Di tengah kehidupan yang begitu riuh ini, terkadang satu-satunya jalan pintas justru adalah menyelam ke dalam, kembali ke inti kesadaran diri. Coba bayangkan sebentar, bagaimana kehidupanmu mulai bertransformasi hanya lewat mengurangi kebisingan eksternal dan mulai menyimak suara yang selama ini kamu abaikan, suara dari dalam dirimu sendiri. Lewat video ini, kita akan mengeksplorasi mengapa diam bisa jauh lebih bermanfaat daripada ribuan kata-kata. Bagaimana memfokuskan diri membebaskanmu dari gangguan sosial, serta alasan melepaskan orang-orang toksik justru membuka peluang untuk berkembang. Kita bukan sedang membahas pelarian dari dunia, tapi merancang pendekatan untuk merapikan ulang hidup dengan cara yang lebih damai, efektif, dan tulus pada diri sendiri. Pastikan kamu tonton hingga selesai supaya tak melewatkan esensi krusial dari diskusi ini. Jangan lupa subscribe juga, biar kita terus saling berbagi sudut pandang yang memotivasi. Karena barangkali apa yang kamu perlukan bukan tambahan jawaban dari luar sana, melainkan keheningan yang pas untuk menangkap jawaban dari dalam hati. Yuk, kita mulai. Poin pertama, urgensi memfokuskan diri pada kehidupan pribadi. Di dunia yang tak henti berputar, hal tersulit kadang justru berhenti sebentar. Diam dan merenung ke dalam. Bukan karena kurang waktu, tapi karena terlalu lama kita menilai hidup dari pandangan luar. Padahal, yang paling berpengaruh sebenarnya tersembunyi dalam kesunyian, di ruang jiwa yang hanya bisa kita lihat sendiri. Soalnya bukan lagi apa yang orang lain perhatikan dari kita, tapi apa yang selama ini kita abaikan dari diri kita. Kalau kita jujur, banyak di antara kita terlalu sigap bereaksi terhadap segala hal di luar sana. Seolah-olah setiap kejadian di dunia ini wajib ditanggapi. Padahal, tak semuanya perlu dijawab. Tak semuanya layak dapat porsi energi kita. Dan disinilah akar hikmah dasar Stoikisme. Hanya arahkan perhatian pada apa yang bisa kita kuasai, dan yang sesungguhnya bisa kita kuasai hanyalah diri dan batin kita sendiri. Kita terbentuk dari kebiasaan membandingkan kesibukan kita dengan kehidupan orang lain. Seolah prestasi mereka jadi kegagalan kita. Padahal, seperti kata Epictetus, kalau ingin bebas, jangan jadilah budak opini orang lain. Tapi, itu tak gampang. Sebab sejak kecil kita dididik untuk mengukur diri lewat respons luar, seperti nilai, pujian, validasi. Kita tak pernah benar-benar dilatih untuk duduk diam, mengenali apa yang dirasakan, apa yang diinginkan, apa yang sungguh berarti. Coba bayangkan seseorang yang duduk di kamar kecil yang hening, hanya diterangi cahaya lampu meja. Di luar, dunia masih ramai. Media sosial terus mengalir, notifikasi tak henti, tapi dia pilih matikan semuanya. Tutup layar, hadap cermin, tak bicara, tak jelaskan apa-apa, hanya tatap diri sendiri. Apakah ini kabur atau justru keberanian menghadapi apa yang selama ini dia lakukan? Dari penelitian di Journal of Experimental Psychology, ditemukan bahwa orang yang sengaja sisihkan waktu untuk sendirian alami peningkatan kestabilan emosi dan rasa bermakna hidup. Artinya, kesendirian yang dipilih bukan tanda putus asa, tapi latihan mengenal kembali siapa kita di luar hiruk-pikuk sosial. Tapi bukan cuma soal relaksasi. Memfokuskan diri berarti alihkan seluruh pusat perhatian dari eksternal ke internal, dari reaktif ke reflektif. Bukan jadi pasif, tapi pilih aktif hanya pada hal-hal esensial. Termasuk bangun kebiasaan, pilih relasi, bahkan rancang ambisi. Sebab diam bukanlah kekosongan. Diam adalah ruang, dan di ruang itu kita bisa amati, analisis, sadari bahwa banyak hal yang dikejar selama ini sebenarnya bukan punya kita, bukan kebutuhan kita, bahkan bukan dari hasrat kita sendiri. Kita cuma ikut arus. Kita cuma tak mau ketinggalan. Tapi sampai kapan?
Coba bayangin seseorang yang selalu ikuti kehidupan orang lain tanpa pernah benar-benar kenal diri sendiri. Dia tampak aktif, produktif, bahkan sukses sosial. Tapi di kesunyian, dia rasakan kekosongan. Tak tahu kenapa lelah, tak tahu apa yang sebenarnya sedang dibangun. Refleksi seperti ini tak populer. Karena budaya sekarang lebih suka hasil kelihatan, pencapaian, eksistensi, konten, opini. Tapi stukisme ajak kita ke arah berlawanan. Inner governance, pemerintahan dari dalam. Tak peduli seberapa tinggi dunia nilai kita. Kalau batin rapuh, kita tetap goyah. Marcus Aurelius tulis di Antidians, "No man can find a quitter or more underrated in his own soul." Dan benar, fokus pada diri bukan egois, tapi dewasa. Karena hanya yang bisa berdamai dengan diri sendiri yang mampu hadir tenang di dunia riuh. Tapi apakah ini berarti tinggalkan dunia? Tidak. Justru kita belajar posisikan diri. Kita tetap hadir, kerja, berkarya. Tapi sekarang dengan kesadaran penuh, bukan terpaksa ikut arus. Kita tak lagi reaktif. Kita jadi pusat. Kita tahu kenapa pilih ini, tolak itu, diam pada yang lain. Kritik pasti ada. Kalau semua fokus diri, siapa peduli orang lain? Tapi itu salah paham. Fokus diri bukan tutup empati. Malah sebaliknya, kenali diri bikin kita hadir lebih utuh di hidup orang lain, tanpa pamrih, tanpa manipulasi, tanpa luka selesai yang dipindah diam-diam. Filsuf modern Ryan Holiday tulis bahwa di keheningan kita temukan ketegasan. Di diam kita dapatkan presisi. Kita belajar tak semua perlu dikomentari. Tak semua konflik harus dimenang. Kadang hikmah terbesar justru mundur. Diam pilih tak ikut ramai. Bukan takut, tapi sudah tahu apa yang prioritas. Poin kedua, kenapa bicara sedikit hasilkan dampak lebih besar? Pernahkah kamu perhatikan orang-orang terkuat justru minim kata? Mereka tak jelaskan niat, tak bela diri, tak sibuk janji, tapi tiba-tiba hadir dengan hasil tak terbantah. Diam mereka bukan hampa, tapi ruang penuh niat. Dan niat yang tak disebar sering paling tajam saat dieksekusi. Muncul pertanyaan sederhana. Apakah kita bicara terlalu cepat karena kerja terlalu lambat? Kita hidup di ekosistem sosial yang dorong semua tampak sibuk, produktif, progresif. Tapi apakah progres harus diumumkan biar nyata? Atau justru semakin banyak dibahas sebelum dikerja? Semakin energi hilang jadi wacana bukan aksi? Bayangkan seseorang duduk di pojok ruang kerja tim. Dia tak vokal, minim komentar, tapi mata fokus, gerak tenang. 2 bulan kemudian, dia hadir bawa hasil yang bikin orang terdiam. Bukan sengaja kagetkan, tapi selama itu dia pilih diam jaga momentum dalam. Tak semua perlu dibagi dini. Tak semua langkah harus berisik. Banyak bicara sering bukan berbagi, tapi kebutuhan dalam untuk merasa dihargai. Mekanisme tunjukkan proses meski belum ada yang nyata. Penelitian di Journal of Personality and Social Psychology jelaskan bahwa orang yang sering publikasikan niat tanpa komitmen aksi justru rentan turun motivasi. Disebut social reality substitution. Rasa sukses palsu dari pengakuan sosial meski belum real. Sementara yang diam jaga bahan bakar. Tak bocor energi lewat penjelasan prematur. Tak bela niat sebelum panen. Mereka kerja di hening. Dan di hening itu muncul kejelasan. Apakah diam berarti sukses otomatis? Tak sesederhana itu, tapi pola tak terbantah ada. Banyak pemimpin, inovator, pemikir temukan kekuatan di ruang diam. Einstein tak flamboyan, kerja sunyi di lab. Gandhi pimpin tenang, bukan teriak. Bahkan tokoh seperti Tim Cook atau Angela Merkel dikenal pemimpin hening. Mereka kejar substansi, bukan sorotan. Bukan soal introvert-extrovert, tapi sadar pakai diam sebagai strategi, bukan lari. Karena di sunyi kita pikir lebih jernih, pilih prioritas, rancang arah tepat. Dunia terlalu ramai, reaktif. Yang ciptakan hening dalam punya kesempatan lihat peta utuh. Menarik, kalau seseorang terlalu banyak cerita proses, rencana, target, visi, mungkin bukan mau bagi, tapi atasi takut gagal. Respons defensif wajar. Ingin diterima dulu biar kalau gagal, orang tahu sudah coba. Tapi stoik ajar beda. Marcus Aurelius bilang tindakan nyata tak butuh banyak jelas karena kejelasan batin cukup jadi kompas. Don't waste time arguing what a good person should be.
Kalimat sederhana tapi dalam. Jangan buang energi bukti lewat kata. Buktikan lewat realisasi. Mungkin pernah kita temui orang biasa, diam, tapi bulan kemudian capai besar. Lalu kita tanya hati, kenapa tak tahu dari awal? Jawab sederhana, dia tak perlu diberitahu. Dia kerja bukan bicara. Eksekusi bukan jelaskan. Studi Quiet Leadership di EV Business Journal sebut pemimpin hening punya kepercayaan tim lebih tinggi. Karena diam bukan pasif, tapi sadar terkeruhkan situasi dengan opini tak relevan. Mereka hadir saat perlu, bicara saat pas. Tak lebih, tak kurang. Sekarang tarik ke keseharian. Apakah kamu rasakan perlu jelasin semua? Cemas kalau tak tampak bergerak di mata orang? Atau bisa tenang dengan proses sendiri tanpa buka semua langkah? Mungkin cemas itu dari luka lama. Keinginan tak diremeh, diakui dini. Tapi saat itulah diam jadi penyembuh. Bukan pendam, tapi alih fokus dari cerita ke eksekusi, dari kesan ke dampak. Bayangkan seseorang putuskan stop bela diri, stop jelasin niat, fokus bangun nyata. Minggu demi minggu konsisten meski tak disorot. Bulan demi bulan sabar meski tak dipuji. Tiba-tiba hasil bicara. Tanpa kata, hidupnya bukti. Orang kaget? Mungkin. Menyangka? Tak semua. Tapi bukan tujuan. Tujuan utama buat diri utuh. Diam jalur hening ke keutuhan itu. Bukan larang bicara, tapi pilih waktu dan tempat. Bicara saat tahu betul apa disampaikan, siap tanggung jawab. Karena kata tanpa aksi percepat lelah psikis. Diam dengan karya fondasi kepercayaan panjang. Di era digital harga instan, pilih diam radikal, tapi bermakna. Seperti api disekam, sungai tenang tapi dalam, diam simpan potensi tak tergambarkan kata. Pertanyaan sekarang bukan apa yang dilakukan, tapi apa hasil diam-diam. Karena dunia tak perlu tahu semua proses. Tapi kamu perlu tahu, di diam jujur, hidup susun jalannya sendiri tanpa paksa, tanpa ramai. Poin ketiga, trik abaikan hal negatif. Kadang yang paling perih bukan kata orang, tapi seberapa lama kita biarkan tinggal di pikiran. Kata yang seharusnya hilang di udara malah menetap, meresap, bergaung tak henti. Padahal kalau pilih tak respons, tak simpan, tak balas, mungkin tak pernah punya kuasa. Tapi kenapa abaikan negatif terasa susah? Karena merasa harus bela diri, atau diam dianggap lemah, atau di diam ada luka tak selesai. Tak semua serang dari luar, banyak dari dalam, bayang gagal, penyesal, bersalah, suara kecil ragukan nilai diri. Di dunia berisik tak henti. Satu komentar buruk bisa tenggelamkan 10 pujian. Satu tolak batalkan 100 capai. Rapuh persepsi kalau terlalu ikat pada nilai luar. Ada momen yang mungkin kita alami. Seseorang lempar sindir sinis di umum atau pasif agresif di kerja. Alih diam, kita terguncang. Bukan karena benar ucap itu, tapi rasa wajib tunjuk siapa kita. Rasa ditantang, dipermalu. Tapi setelah selesai, lebih kuat atau lelah karena energi habis bukti ke orang tak layak? Dari sudut stoik, disinilah ujian besar. Sadar batin diuji saat abaikan tanpa rasa kalah. Cato, tokoh stoik, pilih diam saat dihina umum. Bukan takut, tapi tahu jawab turunkan diri ke level tak sepadan. Di sejarah, diamnya yang bungkam. Permalu bukan kata, tapi ketenangan. Bukan hindar, tapi pilih perang layak. Dan tak semua layak. Tapi pahami, abaikan beda dengan sangkal. Abaikan, pilih tak reaksi karena sadar tak berguna. Sangkal, pura-pura luka tak ada. Berbahaya, karena luka tak akui cari jalan lain. Emosi meledak, tubuh tegang, relasi tak sehat. Jadi langkah pertama abaikan. Sadari apa yang terjadi. Serang langsung, opini kosong, atau picu luka lama. Riset psikologi bilang orang dengan luka tak selesai lebih reaktif ke kritik ringan. Disebut egosensitivitas. Disinilah refleksi mulai. Kalau sulit abaikan, karena kata itu sakit atau batin rapuh, bayangkan orang tumbuh di lingkungan tekan, dibanding, disalah. Saat dewasa, komentar negatif kecil rasanya ancam eksistensi. Padahal cuma percik, tapi batin belum pulih, luka lama reaksi. Stoik ajar, bukan kejadian sakit, tapi tafsir kita. Abaikan negatif tak selalu mudah, tapi mungkin. Strategi konkret. Pertama, latih logika pilih info.
Tanya, fakta, opini, atau pelampiasan? Kalau opini, jangan dalami. Fakta, refleksikan, tapi tanpa impuls. Kedua, saring emosi. Respons butuh energi terbatas. Jangan buang ketak bernilai. Tahan bala saat emosi puncak. Diam sebentar, napas dalam, beri jeda. Dari jeda kesadaran lahir. Ketiga, pakai humor lindung batin. Orang besar lemahkan kritik dengan ironi. Bukan abaikan substansi, tapi longgarkan konflik. Senyum kecil matikan serang lebih baik daripada balas panas. Keempat, kuasai dikotomi kendali. Fokus apa yang bisa kita atur, aksi, sikap, pikir, bukan kata orang, persepsi, interpretasi hidup kita. Tapi tak semua bisa diabaikan total. Kalau komentar negatif jadi bullying sistematis atau sakit sengaja berulang, abaikan bukan solusi. Diam punya batas. Stoik tekankan batas sehat. Abaikan, tapi jangan mati rasa. Diam, tapi jangan matikan hati. Sering terlupa di praktik abaikan, dorong bukti diri. Ingin tunjuk benar, bukan seperti yang dikatakan. Tapi itu jebakan. Saat bukti kian sakiti, kita serah kuasa ke mereka. Mereka kata, kita reaksi. Nilai, kita ubah, tanpa sadar hidup di narasi mereka. Disinilah tanya ulang, hidup ini untuk siapa? Kalau jawab jujur bukan untukmu, wajar reaksi negatif lelah. Karena belum kuasai arah batin. Banyak alasan reaksi. Trauma, butuh pengakui, tak cukup kenal nilai diri. Valid, tapi bukan biar dikendalikan luar. Cara abaikan negatif bukan keras hati, tapi lembut batin. Sadari tak semua perlu respons. Tak semua orang layak jawab, tak semua komentar ubah arah hidup. Boleh diam, tapi sadar, strategis, penuh keputusan tenang di badai. Karena hidup bukan siapa paling keras balas, tapi siapa bijak tolak serah ke arena tak milik. Dan mungkin di keheningan itulah temukan kekuatan asli untuk jalan terus tanpa jelas, tanpa bukti. Cukup jadi. Poin keempat, daya dari disiplin dan ketekunan. Seseorang bangun jam 5 pagi bukan buat gaya. Bukan diabadikan story, tapi tahu kalau tak sekarang. Tak ada momentum kuat tarik hidup kembali ke rel. Setiap pagi rutinitas sama. Olahraga enteng, baca 10 halaman, tulis catat singkat, buat kopi tanpa buru, lalu lihat daftar tugas. Hari itu tak spesial aktivitasnya. Tapi ada yang sulit dijelas. Aura dari repetisi sadar, ketekunan tak disorot, dan entah bagaimana hidup berubah. Pelan, diam-diam, tapi nyata. Pertanyaan bukan apa dilakukan, tapi kenapa hal kecil geser arah hidup drastis? Kita sering terperangkap keyakinan perubahan besar dari keputusan besar. Padahal yang kuat sering tersembunyi di pengulangan tindakan sepele tapi tekun. Masalah, banyak tak sabar, ingin panen sebelum tanam. Pujian sebelum fondasi. Ubah tanpa hadapi bosan proses. Karena lemah? Bukan, tapi otak suka kepuasan cepat. Disebut present bias, kecenderungan biologis pilih nikmat instan daripada tunda untuk hasil besar nanti. Studi neuroscience tunjuk saat imbal cepat, ventral striatum dan medial prefrontal cortex aktif. Tapi tahan rutinitas panjang butuh kerja keras prefrontal cortex. Tak semua siap. Lalu bagaimana bertahan di jalan panjang sunyi? Ubah pandang dulu. Disiplin bukan tahan paksa, tapi susun ritme. Bukan paksa, tapi bentuk jalur halus stabil. Jalur sederhana, atur otomatis. Kalau bangun, maka rutinitas. Kecil seperti ini berulang ciptakan fondasi tak bergantung motivasi. Ingat, motivasi naik turun, tapi sistem tahan meski semangat rendah. Lihat orang tak berbakat awal tapi latih satu hal bertahun. Tak menonjol, tapi pelan salib yang unggul awal. Bukan pintar, tapi konsisten, seperti komponen efek di keuangan. Sama di hidup, 10 menit baca harian, 15 menit tulis, 1 jam skill, kecil. Tapi kumpul 3-5 tahun, hasil luar biasa. Saya yang di lingkungan agungkan cepat, rutinitas dianggap bosan, remeh. Lebih suka viral semalam daripada kerja senyap 5 tahun. Hargai drama sukses daripada langkah kecil berulang. Padahal psikolog bilang banyak tumbuh batin kuat karena struktur disiplin penyembuh. Bukan semangat besar, tapi tak nyerah saat semangat hilang. Ada kisah, pria baru kehilangan kerja, hancur.
Tapi putuskan, pagi sebelum hari mulai, jalan 30 menit. Tak lebih, tak kurang. 3 bulan tulis ulang CV. 5 bulan bangun usaha kecil. Setahun sadar langkah kecil selamatkan dari hancur batin. Bukan terapi mahal, motivator, tapi disiplin sederhana saat tak dilihat. Itu satukan kembali. Pertanyaan, seberapa sering remehkan kecil karena hasil tak terasa? Atau tak sadar takut sukses? Janggal, tapi banyak gagal konsisten bukan malas, tapi takut sukses. Takut ekspektasi naik, ubah hilang zona nyaman meski sakit. Takut dalam merasa tak pantas. Saat tak pantas, sabotase kemajuan. Jadi disiplin bukan produktivitas saja, tapi sembuh, bentuk ulang narasi. Aku kuat bertahan, layak tumbuh, tak perlu meledak biar cukup, tenang terus gerak. Tapi ingat, disiplin bisa jebat, tanpa sadar, jadi obsesi. Rutinitas jebakan kalau tak sesuaikan. Tak ada fleksibel, paksa keras karena takut ketinggal bukan tumbuh. Beda disiplin sehat dan dari bersalah. Satu segar, satu lelah. Bedakan dari rasa setelah. Sehat tinggalkan tenang. Tak sehat tinggalkan tekan. Kalau rutinitas beban, tinjau ulang. Bukan stop, tapi sesuaikan arah. Konsistensi sejati bukan tak pernah stop, tapi tahu jeda napas lalu lanjut. Bukan paksa, tapi sadar disiplin akar tak butuh sorot. Cukup tahu arah, tenang proses, kuat tak nyerah tanpa dukung. Itu kekuatan tak palsu. Pertanyaan, berani bangun hidup dari kecil berulang tanpa pamrih hingga jadi kekuatan tak goyah? Atau masih cari alasan tunda langkah awal karena terlalu hening untuk tepuk tangan? Poin kelima, alasan lepas orang toksik. Seseorang duduk di kursi kayu usang balkon rumah kecil hadap senja. Pegang cangkir teh, diam tatap langit. Bukan tak ada pikiran, justru terlalu banyak hingga biarkan pergi, termasuk mereka. Orang dulu dekat, melekat, tapi sering sakiti diam-diam. Hari itu putuskan cukup. Lalu pertanyaan sederhana tapi pedih. Kenapa keras ke diri tapi sabar ke yang ulang sakiti? Di perjalanan hidup, kita semua pernah atau lagi di lingkaran yang kuras, redup, kaburkan jati diri. Tapi aneh bertahan. Buka pintu, jawab pesan, hadir meski batin ingin pergi lama. Ini cinta atau ikatan samar jadi kasih? Beberapa bertahan karena dibantu sulit, takut sepi, atau rasa tak pantas pilih damai. Jebakan halus jarang sadar, trauma bonding. Ikatan emosi bukan nyaman, tapi fluktuasi luka hibur. Bisa hancurkan, tapi juga peluk satu-satunya. Dari siklus lahir loyalitas palsu. Bukan sehat, tapi batin tak tahu hidup tanpanya. Dari stoik, ini soal kendali. Tak ubah yang sakiti, tapi pilih siapa izinkan tinggal. Sering keberanian besar bukan bertahan, tapi rela lepas. Tapi budaya anggap tinggalkan pengkhianat. Ajarkan tetap ada. Jangan lupa bantu dulu, jangan egois. Jarang ajar jaga jarak juga cinta, khusus cinta diri. Faktanya, tak semua yang hadir sulit ikut damai. Ada cocok proses saja, bukan masa depan. Yang rumitkan, rasa bersalah. Jahat kalau jauh, padahal selamatkan energi sisa untuk tumbuh. Energi bocor lewat debat tak arah, bela tak cukup, ekspektasi tak realistis. Kalau lelah setelah ketemu, sembunyikan diri biar diterima. Takut jujur karena dibalik jadi salahmu. Mungkin bukan hubungan, tapi penjara nostalgia. Paling sakit, sadar tak sehat, tapi tak bisa lepas. Refleksi kenapa? Takut sendiri atau tak pantas damai? Beberapa bertahan bukan cinta, tapi takut tak sembuh. Pernah ditinggal, tolak, hampa, daripada hadapi sepi lagi, pilih sakit tapi terhubung. Bisa sebut hubungan atau ikatan dari luka lama tak dibahas? Saat bangun diri, perhatikan dulu siapa sekitar. Lingkungan pengaruh semangat dan arah. Kalau dekat sumber takut, ragu, bersalah, tumbuh tertunda. Beberapa bawah hujan bukan hancurkan taman, tapi tak tahu hidup tanpa badai. Masalah, teduh dibayang begitu, cahaya dalam padam pelan. Disinilah keputusan sulit. Harus jauh? Kalau ya, bagaimana tanpa luka baru? Stoik ajar tenang, elegan, tak drama. Kurangi interaksi, batasi waktu, batas emosi pelan. Akhir ucap sederhana tegas. Aku perlu jaga energi dan damai batin. Tak salah, tak serang, hanya tarik batas. Tapi lepas tak selalu lega awal. Kadang kosong, hilang,
ragu, apalagi biasa lihat hubungan sebagai validasi. Tapi di sunyi lahir ruang baru, ruang dengar hati lagi, ruang ingat mimpi sebelum energi habis bertahan. Dari ruang itu hidup susun ulang pelan tapi pasti. Kalimat stoik penting, tak semua perang dimenang. Beberapa cukup tinggal. Di relasi, keputusan terbaik bukan menang hati orang, tapi selamatkan batin sendiri. Bukan tak peduli, tapi lupa lama kita berhak tenang. Sekarang tanya diri, berapa potensi tertunda karena sibuk pulih luka sama dari orang sama? Kalau pilih, mau hidup begitu 5 tahun lagi? Kalau tak, tahu apa dilakukan? Bukan benci, marah, tapi sadar utuh hidup singkat untuk habis dengan yang buat ragu nilai diri. Lepas tenang, biar hidup tata ulang, bangun diri dari ruang lebih luas. Poin ke-6, bagaimana kebiasaan kecil ciptakan sukses. Seseorang bangun saat langit gelap, duduk pinggir ranjang hembus napas pelan. Tangan ambil kertas kecil tulis, hari ini cukup satu hal sederhana. Selesaikan yang dimulai, tak target besar, tak motivasi liar. Hanya niat tenang ulang kecil dari kemarin. Kita sering bayang perubahan besar semalam. Tapi saat hidup berubah diam-diam ke lebih baik, jarang sorak. Hanya konsistensi hening. Dan rahasia perubahan asli sembunyi di situ. Kita tahu apa dilakukan, tapi kenapa sering gagal? Pertanyaan sisakan refleksi. Tahu tak berarti kuasai. Otak kerja 2 sistem. Sadar logis, kebiasaan otomatis. Saat pilih nyaman instan atau tak pasti panjang, kebanyakan pilih pintas tanpa sadar. Bukan lemah, tapi bawa sadar jaga energi, hindari tak nyaman. Padahal disiplin lahir dari berani seberang zona nyaman harian tanpa drama. Stoik beri pandang tegas tapi membumi. Bangun sistem internal tenang, bukan mental andalkan ledakan motivasi sesaat. Kelihatan bosan, tapi itulah inti. Lihat hidup stabil mental, ekonomi, spiritual. Rata-rata tak paling mencolok luar, tapi konsisten dalam. Bangun jam sama, tulis pikiran, baca 1 halaman, gerak 10 menit, tepati janji kecil harian. Kebiasaan kecil berlanjut kuatkan saraf otak, ciptakan arah hidup. Studi bilang butuh rata 66 hari tindakan otomatis. Rentang 18-25-4 hari. Artinya sukses bentuk kebiasaan bukan niat besar, tapi ulang kecil lama. Kenapa banyak nyerah tengah? Karena tak lihat hasil. Manusia tak sabar perubahan tak kasat. Budaya agungkan hasil, bukan proses. Jadi kebiasaan hening diremeh, dilupain. Padahal kuatan asli di situ. Saat bangun kebiasaan, fase awal bosan. Tak puji, tak peduli. Diri ragu, buat apa terus? Di situ sebagian nyerah. Tapi yang bertahan rasakan transisi halus. Beban ringan, tak paksa lagi, hanya jalani. Di situ proses jadi karakter, mulai bagaimana, bukan target besar, tapi tindakan kecil mudah tak ada alasan tak lakukan. Seperti tulis 1 kalimat pas bangun atau berdiri 1 menit sebelum kerja. Disebut tiny habits. Kecil tumbuh besar karena bentuk bukan aksi, tapi identitas. Berhasil konsisten kecil, otak percaya. Aku tipe tepati komit. Dari keyakinan energi tumbuh. Meski tak terasa progres, proses kerja. Kebanyakan sukses bukan ledakan, tapi geser internal diam. Halus tapi kontinu. Tapi tak semua kebiasaan positif. Obsesi rutinitas jebakan. Tolak fleksibel atau bersalah tak jalani kecil, disiplin jadi beban. Stoik ingatkan, konsistensi bukan kaku. Hidup tuntut adaptasi, sesuaikan ritme. Dari psikologis, alasan dalam kenapa susah bertahan, bukan malas, tapi takut. Gagal, sukses, sendiri ubah, buka luka lama tertutup rutinitas buruk. Ironis, kebiasaan baru jalan keluar luka. Ulang sehat pelan erosi pola lama dari trauma atau salah yakin diri. Butuh berani. Berani bukan dari kuat, tapi jujur. Akui mungkin belum izinkan diri hidup lebih baik. Kalau tanya, bisa kecil ubah drastis? Bukan mungkin, tapi sudah di banyak hidup. Setiap besar mulai keputusan kecil ulang harian belakang layar tanpa tepuk. Makanya orang biasa menang panjang. Tak tunggu motivasi, tak andalkan mood. Hanya jalan terus. Hari 1 langkah, besok 1. Tanpa sadar ratusan di depan saat orang cari momen sempurna. Refleksikan, mungkin hidup stagnan bukan kurang ide, tapi tunda tindakan kecil.
Kalau sentuh dalam, saatnya tak tunggu. Mulai sangat kecil, nyaris tak berarti, tapi harian. Biar proses diam bentuk karakter kokoh, arah jelas, hidup utuh. Akhirnya bukan ledakan bentuk masa depan, tapi kebiasaan hening saat tak dilihat. Poin ketujuh, rangkul kesendirian untuk tumbuh diri. Seseorang duduk bangku taman ditemani buku dan kopi. Tak suara lain selain daun geser angin dan langkah lewat tak noleh. Tapi wajah tak resah, justru tenang. Seolah didiam bicara diri dan menang. Kesendirian, kata ditakuti, salah paham, dijauhi. Padahal di momen itu saat suara luar redam, bisa dengar diri benar. Bukan antisosial, bukan nyerah hidup, tapi pilih pelihara ruang batin sering terabaikan. Banyak tempat kesendirian identik gagal relasi. Seolah sendiri berarti tak laku, menyendiri pasti bermasalah. Tapi pandang dalam, kesendirian bentuk tertinggi dewasa emosional. Karena jiwa kuat bertahan sunyi tanpa hilang arah. Kenapa di sendiri temukan diri paling jujur? Mungkin karena tak ada topeng lagi. Tak peran sosial dimainkan. Sunyi cabut dari hirup. Validasi ekspektasi. Di situ cermin batin pantul siapa kita. Ragu, luka, potensi. Tapi kesendirian tak tanpa risiko. Garis tipis pilih menyendiri dan isolasi. Saat cari ramai biar tak hadapi pikiran sendiri. Sinyal. Bukan nikmati luar, tapi hindari dalam. Banyak kasus trauma lalu, tolak, gagal, tak cukup bikin hening ancam. Wajar pilih sibuk gerak bersama. Karena sunyi bawa luka lama, tak semua siap tatap. Tapi kalau berani duduk, tak lari, dengar, pelan kesendirian ubah. Dari monster jadi ruang sembuh. Penelitian psikologis tunjuk waktu sendirian sadar bukan paksa tapi pilih kurangi stres. Tingkatkan refleksi, kuatkan otonomi. Bukan teori spiritual, fungsi otak biologis. Di sunyi, default mode network aktif. Proses ingat, nilai hidup, intuisi. Tapi tak semua alami sebagai sembuh. Ada jadikan pelarian. Jauh relasi takut kecewa, tutup takut tolak. Kesendirian benteng bukan taman. Padahal makna sehat jadi tempat tumbuh akar kokoh sebelum hubung dunia. Bagaimana rangkul tanpa tersesat? Mulai jeda kecil 10 menit harian tanpa gadget, distraksi. Duduk, jalan, tulis. Rasakan hening, lihat muncul dalam. Tak analisis, cukup saksikan. Kalau tak nyaman, jangan alih cepat. Mungkin suara batin abaikan. Tak butuh solusi instan, tapi akui ada. Menarik. Kesendirian buka kreativitas. Di sunyi bebas pikir tanpa batas sosial. Banyak ide besar, karya agung, keputusan penting lahir bukan ramai, tapi sendiri. Saat tak nilai, hanya berani jujur diri. Paradoks. Semakin nyaman sendiri, semakin sehat hubungan lain. Karena dekati orang bukan butuh isi, tapi utuh ingin bagi. Mungkin tanya, aman lama sendiri? Tak buat defensif atau hilang sensitif sosial? Ada batas. Sehat beri ruang hubung kembali. Saat hening jauhkan dari dunia bukan dekat paham, saatnya stop tanya ulang. Akhirnya kesendirian bukan tujuan, tapi jalan. Jalan pulang dalam, sembuh luka, susun arah, kembali hadir hidup. Bukan salin orang, tapi versi diri utuh sadar. Dan mungkin di diam hidup tata sendiri. Kesimpulan, bayang seseorang jalan pelan susuri lorong hening senjata tergesa. Tak bawa apa selain diri. Tak cari pengakui, tak tunggu setuju. Hanya satu tuju, pulang dalam ke titik lupa karena sibuk penuhi suara luar. Barangkali makna dalam diam dan fokus. Keputusan sadar stop lomba bukan nyerah, tapi sadar tak semua arena layak ikut. Kita hidup zaman semua bicara tapi sedikit dengar. Semua ingin lihat tapi lupa lihat dalam. Maka pilih diam bukan lemah, tapi berani. Berani tak jelas siapa kita, biar hasil bicara sendiri. Tak semua gerak harus kelihatan, tak semua bangun di umum. Ada saat bangun diri di diam. Sabar panjang tak butuh panggung, ritual kecil. Bangun pagi, selesai mulai. Jaga emosi tenang saat pancing. Tepati janji meski tak awasi. Di situ inti ketahanan batin. Kadang diam bukan cuma tak ucap, tapi tak reaksi terus. Diam dari andal validasi. Diam dari salah, diam dari narasi lama bilang, aku tak cukup. Kenapa diam kuatkan? Karena stop bicara didengar, mulai bicara pahami. Stop jelas, mulai selami.
Di situ hidup gerak, bukan paksa, tapi beri ruang. Mungkin pernah rasa hilang arah, kerja keras tapi kosong, interaksi tapi sendiri, menang luar hancur dalam. Bukan gagal, sinyal tata ulang dari pusat diri. Di stukisme, selaras batin bukan kontrol luar, tapi kendali respons dunia. Artinya fokus bukan sempit pandang, tapi kuat fondasi. Diam bukan pisah dunia, tapi sambung akar biar langkah tahu kemana untuk apa. Paradoks sering, saat benar diam fokus diri, hal terurai. Orang tak frekuensi pergi sendiri. Peluang tak sehat runtuh. Keraguan lama reda. Bukan semua ubah, tapi pandang ubah. Mulai dari dalam. Tapi pahami penting, diam fokus bukan lari. Bukan putus dunia, bukan apatis. Sebaliknya, cara hadir penuh biar kembali libat dunia datang utuh. Tak goyah tolak, tak sombong puji. Akhirnya hidup tak sepenuh kendali, tapi belajar kuat biar tak tumbang badai. Tak selalu pilih apa terjadi, tapi pilih siapa di tengah itu. Jadi kalau hari ini hidup berantak, jangan panik cepat. Mungkin bukan hidup kacau, tapi diajak stop sebentar. Diam biar dengar lebih penting dari kebisingan, suara jati diri. Di situ hidup kerja sungguhan. Susun ulang, tata kembali, pelan pasti. Asal beri ruang, fokus diri, diam, biar hidup tata sendiri. Kadang mukjizat bukan dikejar, tapi stop halangi.